Emang dia dibela-belain? Turun dia. Dadah. So, ini baru pulang kemarin acara di Madiun. Kita ngebahas tentang bagaimana membangun bisnis di Madiun, ya, bisnis online gitu. Kayaknya udah pada panggil. So, this is our first time. Yes, our first time on the train in Indonesia. Indonesia, yes. Ya, kita lagi ada di lounge di Aston Madiun. Ini udah nyampe, cuman kuncinya belum ready. Jadi lagi nunggu kunci dikasih lagi nih. Iya, bukan untuk analisa biaya akomodatif. Ide itu selalu ketemu dari banyak orang tersebut, jadi nggak bisa. Denny Santoso, berikan aplaus yang meriah. Ini lagi di Malang. Istirahat sebentar sebelum tanggal 5 balik lagi ke Jakarta untuk acara DM Elite. Ini mau ngajakin anak-anak ke Selorjo, family time sebentar sebelum pergi lagi ke Jakarta. Dipakai. Pakai sih. So the benefit untuk jalan-jalan hari Senin, ini kayaknya cuma kita sendirian, ini sepi banget, nggak ada orang sama sekali. So as you can see, no one man, it's like empty, no one. Kita nggak pernah naik perahu itu ya? Iya, habis ini ya. Go on, just do what you do. As I bleed for you, cry for you, let me bleed. Nih, pokok. Lebar. Mundur tangan. Ya, cuman segitu. Oke, ini baru balik tadi ya, barusan jalan-jalan ke Selorjo gitu. Lumayan lah. Ini mumpung saya ada kesempatan karena ini sebentar lagi juga teman datang dari Jakarta untuk meeting di Malang. Jadi sampai ada teman datang ke Malang buat meeting gitu ya, full. Dan besok juga meeting lagi. Habis itu beberapa hari lagi saya harus ke Jakarta untuk kelas DM Elite berikutnya. Anyway, saya mau cerita satu hal di sini, video ini yang buat saya cukup menarik banget, bahwa banyak orang melakukan produk research dengan cara yang salah. Maksudnya bukan cara yang salah gimana, tapi mindsetnya belum benar lah ya. Oke, jadi intinya kayak begini, kita selalu mencari produk untuk dipromosiin, untuk di dropshipping, untuk dijual. Jadi buat orang yang baru mulai bisnis pun, mereka berpikir produk apa ya yang sebaiknya saya jual ya. Mesti jualan barang apa, saya nggak punya barang dan sebagainya. Nah, sekarang mindsetnya mau saya tweak sedikit supaya Anda dapat insight-nya. Oke. So, banyak orang pengen kaya, pengen dapat duit banyak dan sebagainya. Ini mindset yang kemarin saya sempat posting di Facebook saya. Jadi, untuk menjadi kaya, Anda harus bisa melakukan banyak transaksi. Oke. So, transaksi ini diperlukan sebanyak mungkin untuk memberikan flow uang kepada Anda atau bisnis Anda. Nah, sekarang di transaksi sendiri itu, yang namanya transaksi itu ada namanya harga. Nah, harga ini harus disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Nah, ketika harga ini di-set, orang ini harus setuju. Karena kalau misalkan tidak ada kesetujuan, maka tidak akan terjadi transaksi ini. Itu. Nah, sekarang, bagi yang beli, dia harus ngelihat bahwa harga Anda adalah fair value. Jadi menurut dia harganya masuk akal. Begitu itu masuk akal, maka terjadi transaksi. Kalau nggak masuk akal, ya transaksi nggak akan terjadi. Itu. Nah, sekarang tugas penjual adalah membuat supaya ada value-nya. Ada fair value exchange di sini. Jadi di sini kita tidak bisa hanya menjual barang dengan harga modal, kita butuh margin. Nah, seberapa besar marginnya ini itu diciptakan oleh penambahan value terhadap barang ini.
Nah, sekarang kita ngomongnya begini nih. Market ada dua, regulated price. Market sama yang free. Regulated price itu misalkan Anda jual beras deh, harganya segitu. Anda nggak bisa jualan beras tahu-tahu 5 juta satu sak gitu. Nggak bisa. Jadi ada harga pasar. Anda beli sabun, Anda beli pasta gigi begitu, harganya ya kurang lebih ya segituan. Kalau tahu-tahu ada pasta gigi yang harganya lompat jauh dengan merek yang sama, ini orang udah kayak mahal banget ini toko, nggak jadi beli. Nah, jadi dari sini adalah kita perlu lihat bahwa Anda harus bisa menciptakan value di atas sebuah barang. Jadi barang itu sendiri adalah kendaraan, oke? Jadi saya nggak mau, misalkan begini, kenapa sih harus stick berjualan dengan satu produk? Kenapa nggak milih barang lain? Anda mencoba menjadi lebih fleksibel di mindset Anda, bahwa barang itu cumanlah kendaraan yang akan membawa Anda dari satu titik ke titik yang lain. Nah, intinya adalah seberapa jago Anda menciptakan value di atas barang tersebut. Contoh, misalkan Anda mau berjualan beras. Anda nggak bisa naruh value terlalu besar di beras. Beras harganya segitu. Kalau misalkan pun Anda mau menciptakan sebuah value di atas beras, paling Anda bisa mengatakan beras organik. Nah, ini value yang ditambahkan. Jadi beras biasa ditambahin organik, maka organik ini jadi ada harganya, sehingga harganya bisa naik segitu. Bukan beras biasa, beras organik lebih murah. Itu enggak. Beras organik pasti lebih mahal. Nah, sama aja misalkan Anda jual sabun begitu. Sabun ini udah biasa ya, harganya murah sekali kan. Tetapi bila Anda mengatakan bahwa sabun ini organik, maka ada penambahan value. Cuman, sekarang kalau kita bermain di ranah beras, di ranah yang seperti itu, maka penambahan value ini tidak bisa gede banget. Ya beras ya mau apa lagi gitu kan, paling cuma organik. Kalau kemahalan, orang akan kayak, ya nggak usah pakai itu juga nggak apa-apa kok. Dari dulu orang tua saya juga makan beras biasa, juga hidup-hidup aja gitu kan. Jadi penambahan value-nya harus oke gitu. Nah, sekarang berarti ketika kita melakukan product research, kita harus mencari produk-produk di mana kita bisa menaikkan value ini, meng-create sebuah value di sini cukup besar. Dan size marketnya harus banyak. Ingat, itu cara suksesnya di situ. Kalau misalkan barang kita yang kita pilih ini hanya bisa dinaikin dikit, maka margin Anda kecil. Nah, kalau margin Anda kecil, Anda bisa dapat uang lumayan hanya kalau marketnya luar biasa besar sekali. Itu baru bisa. Tapi kalau misalkan Anda nggak punya jaringan sebesar itu dan margin Anda kecil, ya berat. Maka paling enak adalah kalau marginnya gede, size-nya gede gitu kan. Tapi justru biasanya niche produk itu marketnya lebih kecil, tapi marginnya bisa gede. Tapi intinya begini, mindset yang perlu saya tekankan adalah produk itu kendaraan. Nah, sekarang balik lagi ke Anda, bukan urusan produknya. Urusannya adalah seberapa jago Anda meng-create sebuah value di dalam atau di atas produk tersebut. Oke, misalkan saya jualan workshop. Ada workshop 1 juta, ada workshop 2 juta. Saya meng-create value lebih di workshop saya, sehingga apa yang saya ajarkan ini bisa dinilai lebih tinggi. Makanya kelas saya harganya cukup premium, networkingnya dan sebagainya. Saya meng-create value bahwa networkingnya seperti itu. Koneksinya bisa saya kenalin ke sana kemari, ke teman-teman saya. Ke mastermind bisa lebih naik level lagi. Jadi itu semua yang saya create value-nya. Dengan berbagai macam bukti bahwa itu memang ada gitu. Nah, sekarang ada 2 hal yang akan terjadi. Oke, ini 2 hal penting yang perlu Anda ketahui. Kalau Anda sendiri memberikan nilai value Anda terlalu rendah, maka orang lain tidak akan pusing untuk memberikan tambahan ke Anda. Maksudnya gini, kalau Anda menghargai diri Anda begitu rendah, barang Anda set murah banget, workshop Anda set murah banget, orang lain tidak akan repot-repot bilang, barangmu kemurahan, saya tambahin ya. Tidak akan mungkin terjadi. So, if you set your value too low, orang lain nggak akan pusingin tentang Anda. Ya udah gitu aja gitu. Problem lagi, kalau Anda ngeset value Anda ketinggian, bukan ketinggian, maksudnya harganya ketinggian, maka yang terjadi adalah short term. Karena orang akan ngerasa kemahalan, nggak worth it, atau nggak masuk akal. Karena tidak terjadi yang namanya fair value exchange. Jadi kalau Anda, makanya waktu transaksi terjadi, harus ada yang namanya fair exchange. Jadi menurut ini harganya segini, menurut pembeli harganya masuk akal. Kalau kerendahan, si pembeli nggak mungkin nambahin. Itu udah pasti. Kalau ketinggian, dia ngeliat, wah, ini mahal. Begitu terlihat ini mahal, maka dia nggak akan balik lagi. Oke? So, hopefully dengan mindset ini, Anda jadi bisa tahu ya bahwa nyari produk itu sebenarnya cuma nyari kendaraan. Itu ada banyak sekali kriteria. Tapi intinya adalah seberapa jago Anda create value di atas produk itu. Itu yang paling penting. Jadi bukan asal nyontek sana, nyontek sini, kemudian jualan. Tapi enggak, apa sih value yang bisa Anda taruh di produk ini. Hopefully video ini bisa membantu Anda untuk mencari produk untuk bisnis Anda. Thank you so much guys. I'll see you guys in the next video. Okay, bye-bye.